Sesungguhnya kita yang hadir, orang tua kami pada malam yang berbahagia ini telah dimuliakan oleh Allah. Walaupun saya tidak memuliakan pada ini malam, tapi pada hakikatnya dan sesungguhnya ini hadir kita pada malam yang sangat berbahagia ini telah dimuliakan oleh Allah. Ustaz dimuliakan, iya. Bagaimana dimuliakan ini malam kita hadir? Diceritakan di dalam kitab, pun dituliskan di dalam riwayat kemuliaan ini kita hadir pada malam ini. Di mana ketika kita berangkat dari rumah, tatubit dalam rumah, tajok silot kasut, terus sandal itu kita pakai. Tujuan dalam hati, mesin dalam ingatan, hadir dalam pikiran dengan maksud memperingati hari lahirnya Nabi. Meiring pula maksud untuk mencari ilmu, hadir di majelis ilmu. Maka dikatakan di dalam satu riwayat, ketika kita keluar dari rumah, maka ketika itu pula Allah memerintahkan pada malaikatnya. Punah oleh Allah, malaikat Lut, coba kamu lihat dan kamu tatap ke bumi. Itu hambaku penuh dengan kemuliaan dan kasih sayang. Ini malam mereka rumah yang telah dibuat tapi tidak dihuni. Ini malam tempat tidur yang telah mereka beli tapi mereka tidak tidur. Ini malam itu sofa yang empuk yang telah mereka beli tapi mereka tidak duduk. Dalam keheningan malam, dalam sejuknya hujan, mereka meninggalkan rumah yang mewah. Mereka meninggalkan rumah yang begitu megah. Mereka meninggalkan semua aktivitas, hadir di majelis ilmu. Maka turunlah kamu ke bumi ini, tatap mereka dalam tatapan kasih sayang, dan payungi mereka di bawah sayapmu. Maka pula orang yang keluar dari rumah tujuan hadir ke majelis ilmu seperti ini rupa, maka kita berjalan di payung di bawah sayap malaikat. Senang tidak? Senang, bahagia tidak? Bahagia, itu satu. Yang kedua, pada malam ini, sekalipun kadangkala lupa saya muliakan yang sesungguhnya sudah mulia diberikan oleh Allah. Bagaimana kemuliaan orang yang hadir pada majelis ilmu? Ketika kita keluar dari rumah, tabuh langkah yang tabut, sigadeot yang menggerak, Allah mencatat kebajikan, menghapus keburukan. Itu langkah yang kita langkah, itu kaki yang kita angkat. Satu langkah saja Allah mencatat kebajikan, menghapus keburukan. Bahagia tidak bahagia? Senang-senang. Dua. Ketiga, kemuliaan dan kebahagiaan ini majelis ilmu. Ketika kita berangkat dari rumah dengan maksud dan tujuan hadir di majelis ilmu, maka diberikan hikmah dan fadilah. Laksana kita sudah melaksanakan salat sunat 1000 rakaat. Berapa rakaat? 1000. Sanggup kira-kira melaksanakan salat sunat 1000 rakaat? Sanggup? Mana sanggup? Jangankan 1000 rakaat, 20 rakaat salat tarawih, istilah kami di sana banyak orang tidak ada. Itu 20 rakaat. Malam pertama penuh ini menasah. Ya bukan pengalaman. Malam pertama kalau kami di sana penuh menasah. Bahasanya di sana menasah atau musalla. Tidak ada tempat, penuh semuanya. Yang terlambat datang di jalan berdiri. Malam pertama sampai ada itu yang protes Pak Gecinya. Diprotes marah. Bagaimana ini Pak Geci? Sudah 3 tahun jadi kecil, musalla enggak besar. Ini malam kita melaksanakan sholat tidak ada tempat. Ini rencana kecil rapat dengan Pak Imam, besok mau dibesarkan lagi musalla. Dibilang Pak Imam jangan dulu, kita tunggu malam 15. Malam 15 tinggal 17 orang. Malam 23 tinggal 7. Malam 27 tunggu kecil, tunggu imam, ku hapus, ku halapan, ku ada orang yang bagi midrah. Yang lain sibuk 20 rakaat saja tak sanggup, 20 rakaat saja susah,
apalagi ingin melakukan salat sunat 1000 rakaat, tapi Allah memuliakan ini malam, kita melaksanakan salat sunat 1000 rakaat. Pun kalau ingin kita laksanakan salat sunat 1000 rakaat satu hari satu malam, kayaknya nggak ada juga 1000 rakaat. Ada tidak ibu? Ada. Coba kita hitung dulu salat sunat. Ada 1000 rakaat sehari semalam. Coba. Mulai salat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah hingga sunat-sunat lainnya. Kita mulai dulu waktu zuhur. Waktu zuhur ada sunat sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat. Berapa rakaat? 4. Masuk waktu asar. Sebelum asar 2 rakaat, setelah asar tiada rakaat. Berapa? 6. Masuk waktu maghrib. Sebelum maghrib 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat. Itu pun sebelum maghrib 2 rakaat. Jikalau ketika adzan berkumandang di musalla di manasah, kita sudah berada di atas musalla. Misalnya Pak Imam lagi adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ibu sudah berada di atas musalla, terus kita takbir, Allahu Akbar. Itu dapat salat sunat 2 rakaat sebelum maghrib. Tapi ketika adzan sudah berkumandang, kita masih di dapur, itu ikan 2 potong lagi belum masak. Ketika hayya 'alas shalah, masih di kebun kopi, tinggal 2 kaleng lagi. Itu tak dapat 2 rakaat. Oke lah, dapat terus 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Berapa rakaat sudah? 9. Nah, enggak ada beli. 10. Masuk waktu isya. Sebelum isya 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Berapa? 14. Setelah itu kita tertidur. Jam 2 di keheningan malam. Jam 3 kita terbangun dan jaga. Kemana kita? Kamar mandi. Jaga di jalan dulu. Hot aja, boleh jaga. Itu iya. Salat tahajud. Ini hikmahnya. Ini fadilahnya luar biasa. Han mampu cerita pada malam ini berhubung malam sudah bulan. Ya, hikmah tahajud yang inti ada kesenangan dan kebahagiaan. Kira-kira ibu malam ini mau tahajud tidak? Kemenangan ada kebahagiaan, mau tahajud tidak? Yang kompak kita jawab, insya Allah Allah memudahkan malam ini kita tidur nyenyak, tapi malamnya terbangun dan terjaga berkah doa kita ini malam. Ibu, ini malam kita mau sunat tahajud tidak? Sepakat? Sepakat. Nanti malam baik, sunat tahajud 2 rakaat. Tutuplah pakai witir 3 rakaat. Sudah berapa? Apa 5 lagi? Anak medum 19. Baik, dah itu masuk waktu subuh. Sebelum subuh 2 rakaat. Udah berapa? 21. Dah itu kita mulai nyuci aktivitas jam 9, jam 10. Ada duha 2 rakaat. Sudah berapa? 2, 3. Kira-kira ada yang melakukan tidak? Yang ceramah pun tidak. Begitu giat kita melakukan sehari semalam, tak dapat 1000 rakaat. Tapi ini malam Allah memuliakan kita semua hadir di majelis ilmu. Allah memberikan hikmah, fadilah. Laksana kita sudah melakukan salat sunat 1000 rakaat. Senang-senang, bahagia-bahagia. 3. Yang keempat, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang hadir di majelis ilmu, maka sesungguhnya mereka sedang berada di kebun surga. Itu kata baginda Nabi. Barang siapa yang mereka berjalan hadir di majelis ilmu, maka sesungguhnya mereka itu sedang berada di kebun surga.
Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga sahabat menanyakan pada baginda Nabi, ya Rasulullah, mahya raudah miriyadil jinan, apakah itu di dalam dunia ini ada kebun surga? Sementara itu kebun surga bukankah di akhirat? Rasul mengatakan, ada kebun surga di dunia ini. Di mana ya Rasulullah? Di mana yang ada majelis ilmu, maka di situ hadirlah kebun surga. Maka ini malam kita berada di dalam kebun surga, kita berada di dalam tanaman sur. Senang tidak senang? Bahagia bahagia? Siapa tak bahagia berada kita ini malam di kebun surga? Ada kira-kira enggak orang yang tidak mau di kebun surga? Ada? Enggak ada. Kalau ada yang jawab ada, itu persis laksana kita tanya, kira-kira ada enggak ikan yang tak betah di laut? Ada? Ada. Ikan asin. Maka ini malam kalau kita tinggalkan ini majelis, rugi serugi-ruginya, karena kita sudah berada di kebun suruh, di taman suruh, indah tiada tanding dan tiada ketika berada di kebun surga pun senyum-senyumnya pun sudah mulai monggo. Hadirin yang berbahagia, maka ini malam kita telah meninggalkan tempat, meninggalkan segala aktivitas, hadir pada tempat yang tidak ada hijab dari angin malam, angin jiput yang bodoh lebih terasa, tapi kita rela. Maksud dan tujuan tiada lain untuk memperingati Isra Mi'raj. Itu Mi'raj anak menjanjian. Peringatan apa ini? Maulid Maulid Nabi. Alhamdulillah. Baik. Siapakah nama Nabi kita? Muhammad. Siapakah nama ibunya? Aminah. Ayahnya? Neneknya dari ayah? Abdul Muthalib. Neneknya dari ibu? Apalah? Wahab. Apalah? Siapa nama Nabi kita? Nabi Muhammad. Ayahnya Abdul, ibunya Amin, neneknya dari ayah Abdul Muthalib, neneknya dari ibu Abdul Wahab. Pertanyaannya adalah, Ustaz, iya, kenapa mamanya Nabi mesti Aminah? Atau kenapa istrinya Abdullah mesti Aminah? Apakah memang waktu itu di Mekah perempuan yang ada hanya satu orang, Kak Aminah? Hai Aminah panggilannya kan? Abi